Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunna nukazzibu biyaumiddin, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan. Puncak dari tidak termasuk pada orang yang melaksanakan sholat, tidak memberi makan orang miskin, lalu kemudian selalu berpincang untuk tujuan yang batil, dan dilengkapi lagi yang keempat adalah dan kami selalu mendustakan hari pembalasan. Ya, kalau tidak salah 4 ya. Rasa takut terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita perbuat, balasannya itu terkadang menjadi suatu hal yang paling bawah nilainya. Dan terkadang kita juga tidak sadar bahwa hal semacam itu menjadi tren, menjadi style. Bahkan sekarang masyarakat sudah membagi-bagi, mengkotak-kotakan manusia yang memandang agama suatu hal yang biasa saja, lalu kemudian manusia yang memandang agama suatu hal yang tidak biasa, istimewa, lalu juga manusia yang memandang agama itu suatu kepanatikan, ekstrem kanan istilah yang lagi tren seperti ini. Terkadang memang agak jelimet. Makanya sampai kapanpun keadilan kita ini manusia ketika di dunia ini hanya 1% nilainya. Sampai kapanpun orang yang selalu meneriakan keadilan di TV, di jalan, di media sosial, di mana-mana, itu suatu hal yang sangat apa sih istilahnya ya, suatu hal yang sangat percuma. Karena tidak akan pernah ada keadilan di dunia ini. Meskipun 1000 nabi, 1.000.000 nabi, 100.000 nabi diturunkan. Namun itu bukan suatu hal yang kita jadi patah arang. Meskipun keadilan yang akan kita penuhi itu nanti di hari pembalasan 100%. Justru letak permainannya Allah tuh di sini. Karena terkadang orang yang koruptor, orang yang nepotisme, orang yang kolusi, orang yang ngambil uang rakyat, orang yang maling, orang yang maksiat, itu merasa dirinya di jalan kebenaran, menyumpahi orang-orang yang lurus, malah kan jadi kacau pola pikirannya. Itu sudah rusak sekali jiwanya. Karena apa? Karena godaan lanatul yang paling tinggi ilmunya adalah materi. Kita akan tetap terhormat maling sebanyak apapun kalau di dalam lingkungan sosial kita dianggap mencintai ibu kita, mencintai bapak kita, mencintai anak kita. Begitu. Itu sudah turun-temurun. Dalam film Godfather juga kan begitu. Bagaimana seorang raja mafia begitu dituhankan karena bisa membereskan masalah-masalah orang yang tidak memiliki kekuasaan. Kan seharusnya tidak seperti itu kalau semua berjalan dengan normal. Padahal dia menjadi ketua mafia itu juga itu alasan kenapa keadilan tidak berjalan. Film-film zaman sekarang ini kan sudah dihasuti oleh hal-hal semacam itu. Yang jahat nanti terkesan adalah suatu hal yang suatu hal yang akan lumrah untuk masuk surga. Justru yang tidak jahat itu yang akan apes lah istilahnya, tidak akan mencium bau surga, malah kan aneh. Itu suatu ilmu juga tuh, logika terbalik. Iblis lanatullah begitu, karena materi. Hal yang pertama terbukti kan karena materi buah kuli bisa menggoda Siti Hawa.
Mungkin dalam pandangan kita buah kuli buah yang biasa, tapi pada saat itu mungkin itu suatu buah yang unik, yang sangat eye catching, yang sangat menggoda mata. Begitu. Itu godaan yang paling dahsyat, materi. Makanya sekali lagi permainannya di sini. Ketika Lanatullah sudah begitu banyak menggoda hati manusia untuk menuhankan materi, maka umatnya para nabi juga mau gak mau defense, bertahan bahwa itu suatu hal yang tidak suatu hal yang tidak baik, tidak bagus untuk dilakukan, menuhankan materi. Dan yang sangat menyayat hati itu suatu hal yang apa sih istilahnya ya Allah, malah kalau orang seperti itu tuh keren gitu loh, kan luar biasa. Maling, garong, korupsi sana, korupsi situ, sini, dilulukan, dipuja-puji. Makanya orang-orang semacam ini tidak akan pernah percaya kepada hari pembalasan. Itu poinnya di sini. Saya bicara panjang lebar. Percuma Muhammad, engkau berikan alasan tujuan utamamu kebaikan, kebenaran, keadilan, percuma. Karena yang di dalam otak mereka adalah kalau Islam berjaya, kalau Islam menang, nanti mereka akan miskin. Mereka tidak akan dihormati lagi di lingkungan sosial. Mereka akan tercela. Makanya ada sebagian yang memeluk Islam dengan tujuan untuk mengeruk Islam dari dalam. Belajar Syiah yang banyak kalau mau tahu hal seperti itu. Begitu. Ya, jadi salah satu kenapa alasan mereka terjerumus ke dalam neraka sakor, karena kami tidak termasuk orang yang mendirikan sholat. Lalu kemudian kami tidak memberi makan orang miskin. Lalu kemudian dan kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil. Dan kami selalu menyanggah tentang hari pembalasan, itu tidak ada. Itu omong kosong, itu nonsen. Padahal kalau mereka berbuat baik, mereka sangat rugi kalau tidak ada hari pembalasan, karena mereka berbuat baik tidak ada pembalasan. Makanya mereka memilih posisi tidak ada hari pembalasan karena mereka jahat, karena mereka maling, karena mereka korup, karena mereka trafficking, karena mereka menjual narkoba dan lain sebagainya untuk sekali lagi bukan pemuasan diri terhadap materi puncaknya. Selalu itu. Maling yang memakai Lamborghini itu bisa disembah oleh orang yang sering sholat 5 rakaat daripada seorang bapak-bapak yang biasa saja yang berjualan bubur ayam misalnya, begitu. Dan itu dunia harus kita maklumi. Gak bisa kita, karena kita terlalu fanatik terhadap agama, langsung bunuh, langsung bom. Gak bisa. Pendekatan seperti itu pendekatan manusia-manusia gua, sampai kapanpun tidak akan bisa. Ya, Islam itu intelek, didirikan di barisan muslim yang intelek. Islam itu tidak kuutus Muhammad selain untuk menjadi suri tauladan yang baik. Intelek. Gak ada istilahnya menghalalkan segala cara. Ini nanti dalam lagi, ini nanti perang Tunisia bisa terkuak nih kalau masih diteruskan tentang bagaimana intelektualisme Islam. Berarti zaman gua dulu waktu Muhammad baru berla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai detik ini panjang umat.
Alhamdulillahirabbil alamin.